Kita akan membahas regresi linear, bagian dari analisis kuantitatif menggunakan stata. Kali ini adalah bagian moderating variable atau moderator. Apakah moderating variable itu? Moderating variable atau moderator variable adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara independent variable dengan dependent variable. Di sini kalau kita nyatakan dalam bentuk persamaan, y sama dengan i, ini intercept, plus x ini sebagai independent variable dengan parameternya a, ini plus z dengan parameter b ini sebagai independent variable juga, kemudian x kali z ini dengan parameter c, ini adalah moderatornya. Apakah z ini mempengaruhi hubungan antara x dan y, kemudian plus error. Nah, a tadi adalah hubungan atau efek dari x terhadap y ketika z nya 0. Kalau z ini adalah ketika x nya 0, ini 0, ini 0, maka b ini adalah efek dari z ketika x nya 0. Nah, c ini adalah apa efek dari perubahan dari x ketika z nya berubah 1. Jadi c ini adalah gabungan dari x dan z ya, jadi perubahan z 1 unit menyebabkan pengaruh dari x ke y itu berapa, itu adalah c. Atau kalau dibentuk dalam bentuk gambar seperti ini, x dan y, x itu sebagai independent variable mempengaruhi y, z ini mempengaruhi hubungan antara x dan y. Atau juga bisa dinyatakan dalam bentuk framework seperti ini, x mempengaruhi y itu parameternya a, z mempengaruhi b parameternya b, x dan z ini adalah moderatornya, parameternya c. Sehingga apakah z ini merubah hubungan antara x dan y, kita lihat dari c nya ya, dari c nya. Kalau c nya positif berarti ketika z nya naik, maka efek dari x ini meningkat ya kan, z nya naik maka efek dari x meningkat. Tapi kalau c nya minus, ketika z nya naik, maka efek dari a nya itu akan menurun. Sehingga untuk menguji apakah ada efek moderasi, kita tinggal menguji c nya ya, c di sini apakah ini signifikan atau enggak. Kalau c nya signifikan maka disebut ada efek moderasi. Kalau tidak tapi b nya signifikan, berarti z ini sebagai variabel independen sendiri. Oke, kita mulai dengan mengganti dulu folder yang aktif agar tidak salah nanti untuk menyimpan filenya. Kemudian kita buka filenya enhance 2. Kita akan melihat hubungan antara tekanan darah dengan umur. Apakah ada? Kita lihat secara korelasi ada. Kemudian kita juga bisa melihat melalui matriks ya, gambar PP systole dan H. Secara gambar juga ada hubungannya, tapi ini tidak terlihat jelas dalam gambar ya. Ada hubungan positif nih. Jadi ketika umur semakin meningkat, maka tekanan darah akan meningkat. Kita bisa simpan grafik ini dengan perintah seperti ini, graph export. Ini kasih nama filenya, kemudian titik png untuk format filenya dan replace. Ya, ini file sudah tersimpan. Selanjutnya kita tambahkan variabel jenis kelamin. Di sini diwakili oleh laki-laki angka 1, perempuan angka 2. Nah, biasanya laki-laki 0, perempuan 1 ya. Laki-laki 0, perempuan 1. Sehingga kita akan merubah ini ya menjadi 0 dan 1. Caranya dengan membuat variabel baru, variabel fem, nilainya jenis kelamin kurangi 1. Ini juga kepentingannya agar hasilnya nanti sama yang comparable antar berbagai metode. Oke, kita lihat di sini sudah muncul variabel fem ya. Variabel resep kita lakukan regresinya, regress, PP systole, H dan fem. Hasilnya seperti ini. Kita lihat bahwa baik umur maupun jenis kelamin sama-sama berhubungan dengan tekanan darah. Nah, Stata punya satu metode tersendiri yang sangat bagus ya. Dia bisa membuat
female ini adalah variabel hanya ini ya, indikator ya, laki-laki dan perempuan. Stata bisa menggunakan dia sebagai faktor variabel untuk bisa melakukan berbagai instruksi selanjutnya. Kita lihat ya, yaitu dengan membuat ini ya, prefix i titik ini atau menjadikan variabel female ini sebagai variabel indikator. Kita enter, ini hasilnya sama persisnya, S653 female minus 401 minus 401. Nah, ini kalau kita menggunakan ini indikator, misalkan ada 4 nilai, misalkan 0, 1, 2, 3, 4, maka di sini akan muncul 1, 2, 3, 4 masing-masing akan muncul sendiri. Nah, kemudian dengan menggunakan ini sebagai indikator variabel atau faktor variabel, maka kita bisa mengeluarkan ini ya, margins dengan lebih enak. Perintah margin ini mengeluarkan hasil prediksi untuk umur ini dari 20 sampai 70 dengan selisih 10, kemudian dilihat antara laki-laki dan perempuan atau antara female 0 dan 1. Kita enter, maka keluar seperti ini. Maka jika umurnya 20 ini 1 ya, kemudian yang 0 laki-laki itu 114 sampai ini ya, 114 sampai 115, ini rata-ratanya 115. Perempuan 110,9, ini antara 110,1 sampai 111. Ini terlihat di sini marginnya. Nah, kita bisa plot di sini untuk bisa melihat lebih bagus lagi dalam gambar margin plot. Maka kan terlihat gambar yang cukup menarik di sini. Terlihat di sini ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang perempuan tekanan darahnya lebih rendah, begini. Yang laki-laki tekanan darahnya lebih tinggi. Ini meningkatnya sama-sama. Oke, kita simpan grafiknya. Oke, nah kita bandingkan kalau kita menggunakan instruksi yang sebelumnya, yaitu instruksi yang tanpa menggunakan faktor variabel. Hasilnya memang sama, tapi ini tidak akan bisa mengeluarkan perintah margin ya. Nah, ini salah satu keuntungan kita menggunakan perintah margin, perintah faktor ya di sini ya, dengan menggunakan prefix i titik ya. Karena dengan menggunakan i titik ini kita bisa menggunakan perintah margin dan bisa mengeluarkan margin yang grafik margin yang bisa sangat informatif sekali. Nah, ini berarti kita lihat hubungan antara tekanan darah dengan umur dan jenis kelamin. Baik umur maupun jenis kelamin ini adalah dua-duanya sebagai independen variabel. Nah, grafik ini menunjukkan ini adalah umur untuk yang merah ini untuk yang perempuan, biru itu untuk laki-laki. Kenapa? Karena terbukti laki-laki tekanan darahnya lebih tinggi daripada perempuan. Kalau perempuan tadi kan ada minus 20-nya. Nah, kita belum bicara apakah jenis kelamin ini berpengaruh terhadap hubungan antara umur dan tekanan darah. Apakah laki-laki perkembangan umurnya berbeda dengan perkembangan tekanan darah dengan perempuan ya kan ya. Nah, ini kita lakukan dengan menggunakan mediator atau mediating variable. Ini adalah variabel yang mengubah atau mempengaruhi hubungan antara dua independen, mempengaruhi hubungan antara independen variabel dan dependen variabel. Bila kita ingin masukkan bahwa jenis kelamin berpengaruh terhadap hubungan antara umur dengan tekanan darah, kita masukkan interaksi dari umur dan jenis kelamin. Ini caranya dengan membuat ini ya, melakukan perkalian. Kalau biasanya kita lakukan perkalian, kalau di Stata kita bisa lakukan dengan operator pagar nih ya. Ini interaksi antara umur sebagai continuous variable dengan prefix i titik ini, kemudian interaksi dengan jenis kelamin female dengan prefixnya i titik. Oke, ketika kita enter, hasilnya adalah seperti ini. Apa artinya? Ini adalah umur akan menambah tekanan darah sebesar 0,47. Jadi ketika umurnya bertambah 1 tahun, tekanan darah akan nambah 0,47.
Kalau ini female menunjukkan bahwa perempuan itu tekanan darahnya minus 20 atau lebih kecil 20 dari laki-laki. Ini di awal ya. Kemudian variabel interaksi ini koefisiennya 0,34, artinya apa? Artinya bahwa untuk female, ini kan yang satu ini adalah female, maka penambahan umurnya akan bertambah sebesar 0,345. Jadi penambahan umur akan nambah 0,47, tapi kalau untuk perempuan akan bertambah lagi 0,345. Nah, kita lihat margin plotnya ya, kita tekan yang ini aja, sama aja, dan kemudian kita keluarkan gambarnya margin plot, maka kelihatan hasilnya beda sekali dengan yang sebelumnya tadi. Kalau tadi antara laki-laki dan perempuan sama, itu grafiknya naiknya sama. Kalau ini karena ada interaksi maka kelihatan berbeda. Jadi kalau awalnya berbeda minus 20, kemudian ketika semakin bertambah umur maka penambahan tekanan darah dari perempuan adalah semakin tinggi, lebih tinggi daripada laki-laki, sehingga pada umur ini 60 tahun ya, atau sebelum 60 tahun perempuan akan menyamai, dan kemudian setelah itu tekanan darahnya akan menjadi lebih tinggi dari tekanan darah laki-laki. Oke, jadi ini berbeda dengan grafik yang sebelumnya. Atau kita simpan dulu grafik ini dengan nama margin FM2. Nah, jika kita ingin bandingkan, kita buka ke Windows Explorer. Ini kita buka Explorer, ada dua file di sini. Kita buka dua-duanya misalkan. Nah, ini kita bandingkan antara yang margin FM2 dengan margin yang sebelumnya tadi. Nanti terlihat kalau ini tadi masing-masing umur dan jenis kelamin adalah variabel independen. Di sini umur dan kelamin, jenis kelamin adalah variabel independen, plus ada interaksi atau moderating variabel, bahwa jenis kelamin ini mempengaruhi hubungan antara umur dan tekanan darah. Nah, itu terlihat bedanya. Ini adalah cara dengan menggunakan interaksi dengan menggunakan faktor variabel dan menggunakan prefix. Untuk yang cara yang biasanya atau cara yang standar, kita juga bisa melakukan ini ya, dengan membuat perkalian. Ini biasanya kita melakukan seperti ini. Jadi interaksi itu adalah perkalian dari female dan umur, jenis kelamin dan umur. Kita bikin variabel dulu sendiri, kemudian kita lakukan regresi dengan menggunakan ini variabel yang baru ini, regress, kemudian BP sisto, age, fem, kemudian sec age ini ya. Nah, ini adalah cara yang biasa kita lakukan. Sama aja hasilnya. Kita coba kita bandingkan ya. Ini sama persis 47062 minus 204583 min 0,3457, ini 110. Jadi ini sama persis dengan kita menggunakan interaksi dengan faktor variabel, menggunakan prefix tadi, stata, dan menggunakan perkalian seperti biasanya. Dan saja dengan menggunakan prefix tadi kita bisa mengeluarkan grafik yang lebih bisa menggambarkan hubungan dengan lebih baik. Demikian, semoga bermanfaat dan barokah buat kita semua.